Shalom saudara-saudara, selamat menjalani masa-masa Advent. Saudara-saudara, ketika kita tidur di waktu malam, biasanya kita telah menetapkan jam berapa kita akan tidur sesuai dengan agenda yang tetap yang dilakukan setiap hari. Namun ada beberapa waktu tertentu bagi kita tidur di luar agenda tetap. Hal ini kadang berkaitan dengan sesuatu pekerjaan yang menuntut kita untuk menyelesaikannya sebelum tidur. Pekerjaan yang mendesak atau didesak oleh pimpinan kita karena berkaitan dengan tanggung jawab sesuai waktu yang ditentukan. Kondisi seperti ini akan turut memengaruhi jam tidur kita atau ketenangan saat tidur. Beberapa kali kita terjaga ketika melihat jam masih pukul 2 atau pukul 3 dan seterusnya. Mengapa? Sebab kita tidak tidur sesuai dengan agenda rutin sehingga membuat kita tidak tenang atau tidak siap. Saudara-saudara, ketidaktenangan atau ketidaksiapan seseorang terhadap waktu sangat berdampak pada ketidaksiapan untuk sebuah pertanggungjawaban. Hal itu kita dapati bagi pekerjaan atau tanggung jawab yang tidak tuntas pada waktunya. Bagaimana sikap kita pada saat seperti ini? Hal ini tentu tiap orang akan berbeda cara pandang atau penyelesaiannya. Bahkan mungkin ada yang bermasa bodoh dengan dalih itu biasa saja. Kalau ia seorang karyawan mungkin berpikir, bos saya mengerti dengan keadaan saya. Atau bos saya pambae. Atau bos saya boleh diatur. Indikator seperti ini menunjukkan bahwa boleh saja ada kompromi selagi dapat diatur. Saudara-saudara, tema kita hari ini ialah Advent berjaga bukan terjaga. Tema ini didasarkan pada kitab Injil Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Perkataan Tuhan Yesus ini berhubungan dengan waktu atau kairos saat kedatangan Yesus pada waktu yang kedua kali. Apa alasan Yesus mengatakan hal ini? Pertama, bahwa orang tidak ada yang tahu tentang waktu atau kairos itu terjadi. Itu ayat 32, hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak. Ada tradisi orang Yahudi yang menetapkan tentang waktu di waktu malam. Pukul 18 sampai 21 itu disebut menjelang malam. Pukul 21 sampai 24 disebut tengah malam. Pukul 24 sampai pukul 3 disebut larut malam. Pukul 3 sampai pukul 6 pagi disebut pagi-pagi buta. Keterangan waktu ini dalam ayat 35 ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan atau kairos Tuhan adalah rahasia Tuhan. Yang kedua, bahwa manusia harus siap dengan kedatangannya. Tidak seperti orang tertidur lalu terjaga. Melainkan siap sedialah untuk semua waktu Tuhan kapan ia menyatakannya. Hati-hatilah dan berjaga-jaga berarti apa yang Tuhan telah ajarkan untuk dilakukan harus kita lakukan tanpa menunggu dan menunda, apalagi bermasa bodoh. Manusia boleh kompromi dengan sesamanya bila hal itu masih terpaut dengan kepentingannya, tetapi tidak dengan Tuhan. Jika ia datang dalam waktu Tuhan untuk menghakimi manusia. Kedatangan Tuhan tidak datang untuk memberi pengampunan
Karena pengampunan telah diberikan di masa penantian atau masa Advent, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ketika orang mulai sudah bertobat dan mengakui Dia. Tetapi kedatangannya adalah menjadi hakim yang adil bagi seluruh manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masa Advent ini kita jalani dan hayati sebagai masa yang Tuhan anugerahkan untuk membaharui diri, perilaku yang sesungguhnya agar berkenan dengan kehendak Tuhan. Masa untuk mengintrospeksi apakah kita telah mensyukuri dan merespon dengan sebenarnya karya agung Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Jika demikian, maka masa Advent ini adalah masa untuk merekonsiliasi diri dengan Tuhan dan sesama, agar tidak lagi membawa prahara yang mengakibatkan terputusnya nilai-nilai persaudaraan yang akrab, rukun dengan sesama manusia, keluarga, orang tua, anak, kakak adik, dan seterusnya. Dan mampu merajut kembali nilai-nilai kehidupan yang luhur dan menjadi berkat bagi sesama. Sikap dan perilaku yang egois, bahkan super ego, sombong, tidak menghargai dan menghormati saudara sesama, ataupun dalam jajaran pelayanan, mungkin teman sekerja, hendaknya dikikis atau dibuang dalam menjalani masa-masa penantian ini. Advent sebagai waktu penantian untuk berfokus pada hal lahiriah, tidak berfokus pada hal lahiriah seperti tradisi budaya yang menghambat terciptanya kehidupan spiritual yang baik dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, tetapi akan mempererat, merekat komunikasi aktif dalam iman dan perbuatan yang benar-benar menginspirasi setiap orang untuk membangun kehidupan damai dengan Tuhan Allah dan dengan manusia. Itulah implikasi dari kata-kata imperatif Yesus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Selamat menjalankan masa Advent. Immanuel. Amin.